Kota Bontang merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah 161 km persegi. Kota Bontang juga termasuk ke dalam subbagian dari Cekungan Kutai, di mana berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Bontang menyatakan bahwa perlu dilakukannya pelestarian serta peningkatan fungsi kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan guna melindungi kerusakan terhadap air tanah. Daerah kerusakan air tanah ini berdasarkan kondisi eksistingnya sendiri. Pada tahun 2013, Kota Bontang mengalami penurunan muka air tanah, di mana diketahui kerusakan air tanah ini dapat disebabkan oleh pengelolaan gas alam yang dilakukan oleh PT Badak NGL, serta pemakaian air tanah yang semakin meningkat. Selain itu, pada Kota Bontang, jenis penggunaan lahannya terdiri dari 26 jenis, di mana didominasi oleh hutan, semak, mangrove, permukiman, industri, serta ladang. Sangat disayangkan untuk penggunaan lahan sebagai hutan mengalami penurunan yang disebabkan oleh kebakaran hutan serta alih fungsi lahan sebagai ladang, di mana hal ini dapat mengurangi kemampuan untuk menyimpan cadangan air tanah. Karena kondisi itu, pada RT/RW Kota Bontang tahun 2019 sampai 2039, daerah yang termasuk ke dalam kawasan perlindungan kerusakan air tanah terletak di 3 kelurahan, khususnya pada Kelurahan Gunung Telihan dan Kanaan. Pada Kelurahan Gunung Telihan serta Kelurahan Kanaan memiliki jumlah penduduk sebanyak 18.721 jiwa di tahun 2021, di mana penduduk dari kedua kelurahan itu mengalami pertambahan setiap tahunnya. Dengan pertambahan penduduk tersebut, maka akan dibutuhkan pasokan air yang cukup. Sedangkan pada Kelurahan Gunung Telihan dan Kelurahan Kanaan termasuk pada zona kritis, zona rawan, dan zona aman pada konservasi air tanah. Sehingga perlu peran lembaga dalam membantu mengatasi masalah ini. Diperlukan lembaga dalam mengeluarkan aturan untuk kawasan pelindungan kerusakan air tanah. Pada hasil analisis, juga untuk kebutuhan air domestik di kawasan kerusakan air tanah terus meningkat setiap 5 tahunnya, di mana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2041 dengan jumlah yaitu 2.431.700 liter per harinya. Lalu kebutuhan air non-domestik di kawasan kerusakan air tanah untuk 20 tahun ke depan akan terus mengalami peningkatan setiap 5 tahunnya. Kemudian, kebutuhan air fire hydrant akan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, berjalan dengan total kebutuhan air di mana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2041 sebanyak 279.645 liter per hari. Dan untuk jumlah kehilangan air di kawasan air tanah terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya hingga tahun 2041, di mana pada tahun 2041 diprediksi pada lokasi kawasan kerusakan air tanah akan mengalami kekurangan air paling banyak, yaitu sebanyak 559.290 liter per harinya. Sehingga untuk menjaga dan melestarikan kawasan pelindungan kerusakan air tanah ini perlu dilakukan rencana seperti yaitu yang pertama, penyediaan sarana untuk air limbah yang dihasilkan oleh pabrik yaitu dengan instalasi pembuangan air limbah IPAL, serta adanya penanggung jawab operasional air limbah POPAL yang memiliki sertifikasi pada setiap perusahaan atau pabrik yang ada. Yang kedua yaitu adalah penyediaan sumur resapan, sumur pantau, dan penanaman vegetasi di sekitar daerah sumber air tanah dengan tujuan menjaga serta dapat mengontrol pencemaran air tanah yang terjadi. Serta terdapat beberapa arahan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengembangan sarana pemeliharaan air tanah di Kelurahan Gunung Telihan dan Kelurahan Kanaan berupa yaitu pemanfaatan ruang dengan penyediaan RTH pada kawasan perlindungan air tanah dilakukan dengan tidak mengubah kawasan PT Badak NGL
Kemudian penyediaan sarana berupa sumur resapan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan zonasi pulau ruang. Penyediaan sarana bak resapan air tanah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan zonasi pulau ruang. Kemudian yang terakhir yaitu pemanfaatan ruang dengan menyediakan biopori sistem resapan banjir pada kawasan pelindungan air tanah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan zonasi pulau ruang.